Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers, Crocs nih guys. Gua penasaran banget, pengen nyobain seri terbarunya Crocs yang tebel banget kayak gini dibandingkan dengan versi yang klasik yang pastinya kalian udah pada familiar. Crocs di tahun 2024 menurut gue kayak makin gokil ya, makin eksis gitu. Akhir-akhir ini gue ke mall sering banget ngeliat orang-orang pada pakai sandal Crocs ini. Entah yang klasik, entah yang tebel. Gue sempet juga ngeliat Jejo kalau nggak salah pakai yang versi tebel kayak gini. Boy William juga sama pakai yang versi tebel kayak gini. Dan gue sebagai orang yang demen banget sama footwear yang menawarkan kenyamanan, gue penasaran banget sih seberapa nyaman sandal clog yang satu ini. Karena kelihatan tebel banget, masif, mega, dan lain sebagainya. Dan berasa kelihatan unik aja dibandingkan dengan sandal-sandal lainnya. Sebelumnya, kemarin tuh gue juga sempat ngeliat perdebatan antara Raditya Dika sama Soleh Solihun, dimana Raditya Dika tuh bilang kalau sandal Crocs itu jadi sandal favoritnya karena enak banget, nyaman. Sedangkan Soleh Solihun, dia sama sekali nggak suka sama Crocs. Jadi berasa sekarang itu kayak ada dua kubu gitu ya guys. Satu orang yang bisa ngelihat keunikan dari Crocs ini makin unik, jadi berasa kayak makin keren ditambah dengan kenyamanan yang bisa dibilang jadi salah satu sandal yang emang enak banget waktu dipakai. Sedangkan satu kubu lagi, orang-orang yang ngerasa karena bentuknya itu out of the box banget, mereka nggak terlalu suka sama looks-nya dan udah lewat aja gitu secara keseluruhan. Orang-orang yang ada di Naksir Sneaker ini juga pada kayak gitu sih, ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Padahal ya sandal dengan model kayak gini tuh banyak nilai positif dan juga nilai fungsionalnya. Di sini tuh kayak banyak bolong-bolongnya, jadi pastinya tuh berasa adem, angin bisa masuk, angin AC juga bisa berasa. Sama ini juga gampang banget dibersihin gitu guys. Tinggal kenain air bisa, langsung dilap juga bisa. Ya gampang gitu, nggak terlalu ribet buat dipakai. Cuma untuk yang versi terbarunya ini bisa dibilang lebih unik ya, karena segala sesuatu di versi yang Crocs ini berasa kayak dibikin lebih mega aja, lebih masif, lebih gede. Dan nggak cuma secara dari sisi penggunaan materialnya aja, tapi dari harganya pun juga sama. Dimana seri Crocs ini dijual dengan harga Rp1.299.000, sedangkan yang versi klasik ini dijual dengan harga Rp999.000. Ada perbedaan harga sekitar Rp300.000 gitu. Dan yang jadi pertanyaan, apakah dengan adanya penggunaan material yang lebih, build yang lebih gede, ini makin nyaman nggak sih? Dan setelah gue nyobain kedua sandal ini, menurut gue sebenarnya nggak bisa dibilang lebih nyaman juga. Pertama, gue pengen ngebahas yang seri klasik ini dulu deh guys. Build-nya emang kelihatan lebih tipis, lebih minimalis, tapi tetap sama-sama unik. Tapi yang gue ngerasain dari bagian cushionnya, untuk yang seri klasik ini berasa lebih responsif, lebih rubbery, lebih bouncy. By the way, buat kalian yang udah familiar sama Crocs, kenapa gue bilang rubbery? Karena emang feel-nya tuh berasa kayak rubber gitu. Terlepas secara build material yang digunakan di sepatu ini nggak ada rubber-rubbernya sama sekali guys. Ya, penggunaan material yang ada di clog ini merupakan bahan yang dikasih nama Croslite, di mana ini merupakan closed cell resin yang bisa memberikan sensasi yang udah familiar di sepatu Crocs pada umumnya. Untuk seri yang Crocs ini dengan ketebalan yang benar-benar ekstra, menurut gue sih memberikan kenyamanan yang sebenarnya sama-sama nyaman, tapi feel-nya beda aja kalau dibandingkan dengan yang seri klasik ini. Dengan ketebalan yang ekstra seperti ini, berasa kayak sisi responsifnya tuh jadi hilang, karena ya balik lagi, tekanannya itu berasa kayak gue nggak mungkin bisa nembus ketebalan foam yang segini tebelnya gitu guys. Jadi waktu dipakai, feel cushionnya tuh berasa kayak lebih tebel dan lebih padat aja secara keseluruhan. Positifnya sih kalau kalian pakai sandal ini, kalian bakal nambah tinggi. Dan ini lumayan banget guys, nambah tingginya menurut gue 5 cm itu pasti dapat banget di sandal ini. Dan kalau kalian emang orang yang mencari ketebalan di bagian insole, ini bakal jadi salah satu sandal yang bisa banget nambahin tinggi kalian. Cuma terlepas dari itu, secara beratnya ini juga pasti kerasa lebih berat dibandingkan dengan seri klasik ini. Dimana untuk yang seri Crocs ini beratnya di 414 dan juga yang versi standar di 169 aja. Ya ini bisa dibilang lumayan lah ya, untuk yang seri klasik 2 ini aja digabungin, ya tetap lebih berat yang seri Crocs ini. Terlepas menurut gue waktu dipakai masih aman banget, feel-nya masih oke. Secara berat 400-an tuh bisa dibilang kayak sepatu-sepatu gue pada umumnya juga. Jadi menurut gue sih masih aman banget. Dan waktu dipakai gue juga ngerasa secara kontur sandalnya ini agak nukik dikit.
Cuma ya tetap berasa aman karena di bagian belakang di sini kayak ada lekuk-lekukannya lagi. Jadi ya ini kebantu banget sewaktu gua menggunakan sandal ini secara kenyamanannya. Selain itu yang membedakan lagi adalah gerigi-gerigi di bagian dalamnya, dimana yang seri Crossclog ini nggak terlalu tebel, jadi nggak terlalu berasa banget waktu dipakai. Sedangkan yang versi klasik ini menurut gue lebih asik ya, karena lebih berasa kayak ada sensasi-sensasi apa ya, hampir kayak dipijet dikit-dikit gitu lah guys. Ini berasa kayak ada sensasi keri-keri gitu dan nyaman waktu dipakai. Ini kalau misalnya kalian udah sering pakai sandalnya juga untuk yang seri klasik ini, lama-lama bagian ini akan memudar dan makin seamless aja secara keseluruhan. Selain itu untuk seri flight mode-nya atau mode terbangnya ini, keduanya bisa dibilang punya desain yang sedikit berbeda tapi fungsinya sama aja. Dimana gue nyebutnya flight mode ya, itu lumayan aneh juga karena dari dulu gue nyebutnya kayak gitu, karena berasa kalau orang-orang udah pakai Crocs terus ditarik gitu bagian belakangnya, berasa kayak udah menuju ke mode serius gitu, kayak mode sport gitulah guys. Dan fun fact juga ya, gue waktu dulu pakai sandal Crocs yang kayak gini nih, gue sering banget pakai bahkan buat main basket, buat shoot around, buat kegiatan daily yang emang kadang ekstrim-ekstrim juga. Dan nggak bisa dipungkiri ya, secara cushioningnya Crocs itu emang nyaman banget, gokil, enak, dan fun fact juga ini jadi salah satu sandal yang bikin gue seneng sama sepatu basket Kobe 8, dimana dulu mereka pakai teknologi drop in yang sebenarnya secara feel entah kenapa lumayan ngingetin gue sama sandal-sandal Crocs ini guys, karena berasa kayak rubbery, feelingnya itu ringan, enak gitu waktu dipakai. By the way, kalau dulu gue pakai sandal ini emang untuk kegiatan-kegiatan daily kayak misalnya main basket, shoot around, tipis-tipis aja gitu. Kalau misalnya dihadapkan dengan model yang tinggi kayak gini, rasanya udah pasti nggak mungkin bakal gue pakai main sih, karena secara stabilitas dan lain sebagainya pastinya beda. Meskipun kedua sandal ini ya pasti tetap bukan yang proper buat main basket, tapi dulunya gue nggak tahu ya, pakai aja karena berasa underfootnya itu nyaman, dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya gue rekomenin juga ke kalian. Dan lanjut lagi untuk bagian bawahnya, menurut gue sih identik banget, yang membedakan cuma di bagian tengahnya aja. Balik lagi, ini merupakan traction yang udah gue pakai di segala medan. Buat gue sih rasanya nggak ada masalah sama sekali ya, aman-aman banget, terutama dalam kondisi yang masih full geriginya kayak gini. Mungkin kalau misalnya geriginya udah mulai tipis, kalian perlu hati-hati di medan-medan yang sedikit basah, itu kalian perlu hati-hati. Tapi secara overall, seingat gue, Crocs nih aman banget deh waktu dipakai. Mungkin buat kalian yang punya Crocs, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Seingat gue asik banget, nggak ada masalah sama sekali, segala medan dan berbagai macam kondisi masih bener-bener oke. By the way juga kalau dilihat gini dari bagian bawahnya, ini kalau dijejerin gini, kedua sandal ini kelihatan banget perbedaan gedenya ya. Yang versi Crossclog ini kelihatan lebih gede banget. Padahal kedua sandal ini sebenarnya tuh sizingnya sama guys. Ini size M8, yang ini juga M8. Dan mungkin buat kalian penasaran sama sizingnya, kedua sandal ini tuh fitnya sama. Kalian nggak perlu rubah dari sandal Crocs yang kalian udah punya. Tapi kalau misalnya kalian dari pemakaian sepatu-sepatu reguler kayak gue ini biasanya pakai size 43 atau US 9,5, di sandal ini gue pakai nomor 8 guys. Dan pastikan kalian cobain dulu di toko kalau kalian punya kesempatan, karena menurut gue ini pastinya kalian harus downsize. Fitnya itu emang gede banget, roomy, dan buat kalian yang punya kaki lebar, ini sih aman banget dan bakal enak banget buat kalian juga. And that's about it guys, review untuk sepatu Crocs untuk yang seri Crossclog dan juga klasik. Dimana meskipun di tim Naxxil Sneakers ada yang suka banget, ada yang bilang rasanya aneh dan lain sebagainya, tapi sebenarnya semua pada setuju kalau ini merupakan sandal yang sangat mengutamakan dari sisi kenyamanan. Enak banget, gokil kalau ngomongin dari sisi kenyamanan ya guys. Dan kalau buat gue sendiri disuruh milih antara kedua sandal ini, kayaknya gue bakal milih yang seri klasik aja, karena ini berasa kayak lebih responsif, lebih ringan. Tapi untuk pakai yang versi Crossclog ini, gue nggak ada masalah sama sekali. Berasa kayak lebih punya personality aja kalau menurut gue. Buat kalian yang pengen sesuatu yang unik, buat gue sih ini bakal jadi salah satu opsi yang asik juga. And thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka dengan review yang gue kasih, kalian bisa klik tombol subscribe, share juga ke teman kalian buat yang ngebutuhin review-review kayak gini. And semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sandal yang cocok guys. Alright, peace.